Oke, coba bayangin deh skenario ini. Ada perusahaan raksasa batubara, ya batubara ya, bahan bakar yang sering disebut masa lalu. Tiba-tiba mereka banting setir taruhan besar-besaran di aluminium. Buat apa? Buat mobil listrik dan panel surya. Nah ini dia nih, kisah paradoks alam Triminerals. Sebuah langkah yang katanya hijau, tapi apa beneran sehijau itu? Pertanyaannya kan jadi jelas banget ya. Gimana ceritanya perusahaan yang identik sama asap batu bara, kok sekarang bisa jadi pemasok utama buat masa depan energi bersih? Ini kan kayak anomali. Yuk, kita bedah sama-sama. Ada apa sih sebenarnya di balik layar semua ini? Oke, kita mulai dari bagian pertamanya dulu ya. Soal langkah besar si penambang batu bara ini. Kita akan lihat gimana perusahaan yang namanya ADMR ini kok bisa-bisanya melakukan manuver yang ya radikal banget dari bisnis utama mereka. Nah, biar kita paham seberapa radikal perubahan ini, kita harus lihat dulu DNA-nya ADMR. Mereka ini bukan pemain kemarin sore loh. ADMR itu bagian dari salah satu grup penambang batu bara terbesar di Indonesia. Bisnis inti mereka dari dulu ya, itu batu bara metalurgi. Itu loh, batu bara yang dipakai buat bikin baja. Jadi, mereka ini bukan cuma pemain, tapi bisa dibilang fondasinya industri berat tradisional di sini. Terus, muncullah plot twist-nya. Sekarang, mereka lagi bangun smelter atau pabrik peleburan aluminium yang super besar. Dan dengerin deh cara mereka memasarkannya, sebagai bagian penting dari ekonomi hijau untuk kehidupan berkelanjutan. Wow, dari batu bara yang hitam legam, jadi aluminium yang kinclong buat mobil listrik kita. Sebuah pergeseran citra yang gila banget kan? Tapi, langkah ADMR ini sebetulnya bukan cuma soal keputusan bisnis internal mereka aja loh. Ini tuh nyambung ke sebuah visi nasional yang jauh lebih besar. Jadi buat ngerti kenapanya, kita mesti lihat dulu apa sih agenda besar pemerintah Indonesia saat ini. Nah, kata saktinya itu hilirisasi. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Daripada kita jual biji bauksit mentah ke luar negeri dengan harga ya segitu-gitu aja, mending kita olah sendiri di dalam negeri jadi aluminium. Nilainya kan jadi berkali-kali lipat. Intinya yaitu, jangan jual barang mentah lagi. Proses dulu di sini biar untungnya maksimal dan lapangan kerja juga tercipta. Jadi, kelihatan kan polanya? Proyek smelter ADMR ini bukan muncul tiba-tiba. Ini tuh sejalan banget sama kebijakan pemerintah yang bisa dibilang mendorong perusahaan buat investasi. Caranya dengan melarang ekspor bauksit mentah. Pesannya jelas, kalau mau main di bisnis ini, bangun pabriknya di Indonesia. Tujuannya gede banget, bangun rantai pasok dari tambang sampai jadi mobil listrik dan bikin Indonesia jadi pemain aluminium kelas dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Seberapa besar sih pertaruhan ADMR di proyek smelter Kaltara ini? Yuk kita lihat angkanya. Dan yang nggak kalah penting, gimana reaksi pasar saham terhadap langkah super berani ini? Angkanya 2 miliar dolar. Ya, Anda nggak salah dengar. Sebanyak itulah total investasi buat smelter dan pembangkit listriknya. Ini bukan proyek iseng-iseng. Ini investasi raksasa di Kalimantan Utara yang nunjukin kalau mereka benar-benar serius mau transformasi total. Dan rencananya juga ngebut banget. Akhir 2025, operasinya udah mulai. Setahun kemudian, di Oktober 2026, targetnya udah nyampe 0,5 juta ton per tahun. Tapi itu baru awal. Fase berikutnya, kapasitasnya mau digenjot sampai 1,5 juta ton per tahun. Skalanya bener-bener masif. Terus gimana reaksi pasar? Jawabannya euforia. Coba lihat angka ini. Sejak mereka IPO, harga saham ADMR itu meroket 1.507%. Gila kan? Ini nunjukin kalau para investor tuh percaya banget sama cerita transformasi hijau yang mereka jual. Kalau kita persempit lagi, lihat aja imbal hasil sahamnya dalam setahun terakhir. ADMR itu naiknya 110% lebih. Jauh di atas rata-rata industri tambang yang cuma 52%, apalagi rata-rata pasar Indonesia yang sekitar 26%. Intinya satu, pasar suka banget sama strategi baru ADMR ini. Oke, angkanya emang keren banget. Tapi tunggu dulu. Di balik semua euforia dan angka-angka fantastis ini, ada satu sisi lain yang ya, bisa dibilang jadi uji realitasnya. Sesuatu yang mengancam narasi hijau yang udah mereka bangun. Nah, ini dia momennya. Dalam sebuah rapat umum pemegang saham, ada seorang investor yang protes. Dia bilang, hentikan pembangunan PLTU baru. 1 miliar orang akan terancam oleh krisis iklim akibat PLTU. Protes ini langsung menusuk ke jantung masalahnya. Gimana bisa kita ngomongin masa depan hijau kalau fondasinya masih pakai batu bara? Dan inilah paradoks utamanya. Jelas banget kelihatan di sini. Di satu sisi, janjinya adalah aluminium hijau untuk mendukung ekonomi hijau.
Tapi realitasnya, pabrik raksasa ini bakal ditenagai sama PLTU batubara baru sebesar 2,2 gigawatt. Emisinya diperkirakan mencapai 5,2 juta ton CO2 per tahun. Terus, energi terbarunya gimana? Oh, itu ada, tapi rencananya baru di tahun 2030. Jadi ini kayak janji hijau yang DP-nya pakai polusi karbon besar-besaran. Makanya, banyak kritikus yang langsung bilang kalau ini tuh kasus greenwashing klasik. Tahu kan, mencat sesuatu jadi kelihatan hijau padahal aslinya enggak. Soalnya, menurut Badan Energi Internasional atau IAEA, kalau kita mau serius soal target iklim 1,5 derajat Celcius, ya nggak boleh ada lagi pembangunan PLTU baru. Titik. Bahkan, kesepakatan dengan Hyundai yang mau beli aluminium hijau dan rendah karbon dari smelter ini sekarang juga jadi sorotan dan menuai kritik. Tapi tentu saja, pihak ADMR punya pembelaan. Mereka bilang, batu bara ini cuma bahan bakar transisi, sifatnya sementara, cuma sebagai jembatan. Logika mereka, membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu butuh waktu yang jauh lebih lama. Jadi pertanyaannya, apakah lebih baik menunda proyek sepenting ini bertahun-tahun? Atau jalan dulu sekarang pakai batu bara sambil paralel membangun sumber energi bersihnya untuk masa depan? Nah, ini dilema antara pragmatisme dan idealisme. Jadi setelah kita lihat dari berbagai sisi, apa sih yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kisah ADMR ini sebenarnya bukan cuma cerita tentang satu perusahaan aja. Ini tuh kayak cerminan dari dilema transisi energi yang rumit dan dihadapi banyak negara berkembang di dunia. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, smelter ADMR ini krusial banget buat strategi ekonomi hilirisasi Indonesia. Kedua, para investor jelas-jelas suka dan ngasih hadiah besar atas perubahan strategi perusahaan, dari batubara ke aluminium. Tapi, poin ketiganya, ketergantungan proyek ini pada PLTU baru itu jelas bertentangan langsung sama target iklim global. Jadi ini adalah studi kasus nyata tentang benturan antara kepentingan pembangunan nasional, keuntungan perusahaan, dan kelestarian lingkungan. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang mungkin sulit dijawab. Saat ambisi sebuah negara untuk maju secara ekonomi berhadapan langsung dengan realitas krisis iklim, bagaimana sih kita seharusnya mendefinisikan kata kemajuan? Apakah kemajuan itu berarti membangun industri baru, meskipun harus mengorbankan iklim untuk sementara? Atau kemajuan itu berarti menahan diri demi planet yang lebih sehat? Kisah alam Trimineral sini nunjukin ke kita, jawabannya sama sekali nggak sederhana.